Sebuah bayangan hitam mengintai, mengikuti setiap langkahmu. Tiba-tiba, pesan masuk di ponsel. Aku tahu di mana kau berada. Pintu mobil terbuka dan sebuah tangan membekap mulutmu. Siapa dia dan apa yang dia inginkan? Oke, makin penasaran kan? Sebelum kita masuk ke intinya, yuk subscribe channel ini, like video ini, dan komentar di bawah video ini ya. Hari itu, salju turun seperti butiran garam di atas kota Hamburg. Dinginnya menusuk hingga ke tulang, membuat setiap tarikan napas terasa berat dan membeku. Aku, Rudy, menarik kerah jaket tebalku, menahan embusan angin yang menusuk saat menunggu di depan pintu sebuah restoran mewah. Di balik kaca buram, aku bisa melihat bayangan orang-orang yang tertawa, menikmati kehangatan dan gemerlapnya lampu. Kehidupan yang begitu jauh dari duniaku. Sudah 5 tahun aku tinggal di Jerman. 5 tahun menjadi sopir pribadi untuk keluarga Nyonya Clara, majikanku. 5 tahun pula aku menabung setiap sen uang yang kukirimkan ke Indonesia, untuk anak istriku, untuk mimpi kecil kami, sebuah warung sembako di depan rumah, agar istriku tidak perlu lagi bekerja terlalu keras. Setiap malam, sebelum tidur, aku selalu menghitung ulang jumlah uang yang sudah terkumpul. Angka-angka itu menjadi mantra, pengingat bahwa semua pengorbanan ini tidak sia-sia. Bahwa suatu hari, aku bisa kembali ke kampung halamanku, memeluk anakku yang kini sudah lancar bicara. Pekerjaanku monoton, tapi stabil. Setiap pagi, aku mengantar Tuan Wilhelm, suami Clara, ke kantor. Kemudian aku akan menjemput Nyonya Clara, seorang wanita cantik dengan mata biru tajam dan rambut pirang yang selalu ditata sempurna, ke berbagai acara sosial, butik, atau galeri seni. Clara adalah seorang desainer perhiasan terkenal. Dia selalu terlihat sempurna, nyaris tanpa cacat. Namun, di balik wajahnya yang memesona itu, tersimpan sikap yang dingin dan angkuh. Ia nyaris tidak pernah berbicara denganku, hanya memberikan perintah dengan nada singkat dan jelas. Ke kantor, ke toko, pulang. Begitulah interaksi kami setiap hari. Seolah aku ini hanyalah sebuah mesin yang bisa mendengar dan menjalankan perintah. Aku tidak pernah keberatan. Bagiku, hubungan kami sebatas profesional. Aku bekerja untuk uang, dan dia membayarku untuk jasaku. Sederhana, tanpa ikatan emosional. Aku sudah terbiasa dengan kesunyian di dalam mobil, hanya ditemani oleh suara radio yang menyiarkan lagu-lagu berbahasa Jerman yang tidak kupahami. Terkadang, aku mencuri pandang melalui kaca spion, melihat Clara yang sibuk dengan ponselnya, atau sekadar menatap kosong keluar jendela, seolah dunianya begitu jauh dari apa yang kulihat. Malam itu, setelah aku mengantarnya pulang dari acara makan malam yang panjang, aku kembali ke apartemen kecilku yang dingin. Apartemen ini berada di lantai dasar, dengan jendela yang hanya menghadap ke tembok bata, jauh dari cahaya matahari dan pemandangan kota. Tempat ini bagiku hanyalah persinggahan sementara, sebuah tempat untuk beristirahat sebelum kembali ke medan perjuangan. Aku merebahkan diri di atas kasur sempit, membayangkan wajah istri dan anakku. Senyum mereka adalah bahan bakar yang membuatku bertahan di negeri orang. Ponselku bergetar, memecah kesunyian malam. Sebuah pesan masuk dari Clara. Aku mengernyitkan dahi. Tidak biasanya dia menghubungiku di luar jam kerja. Kubuka pesan itu. Datang ke rumah sekarang. Ada hal penting. Tumben sekali. Hatiku sedikit berdebar, merasa aneh dengan permintaan yang mendadak ini. Aku segera mengenakan jaketku kembali, meraih kunci mobil, dan bergegas. Perasaanku tidak enak, seperti ada sesuatu yang akan terjadi dan mengubah segalanya. Sampai di depan rumahnya yang megah, aku mendapati pintu utama tidak terkunci. Aku masuk dan mendapati Clara duduk di sofa ruang tamu yang luas, dikelilingi oleh pernak-pernik mewah. Lampu ruangan yang temaram memberikan suasana yang berbeda dari biasanya. Dia terlihat lebih santai, dengan rambut yang tergerai dan tatapan yang tidak lagi setajam biasanya. "Rudy," panggilnya. Suaranya lebih lembut dari yang pernah kudengar. "Duduk." Aku menurut, memilih duduk di kursi di hadapannya, menjaga jarak yang sewajarnya. Aku menunggu dengan jantung berdebar. Apa yang begitu penting hingga dia memanggilku larut malam seperti ini? Apakah aku melakukan kesalahan? Pikiranku dipenuhi pertanyaan tanpa jawaban.
Clara menatapku lekat-lekat, seolah sedang membaca isi pikiranku. Aku butuh bantuanmu, katanya, nadanya berubah menjadi serius. Ini tentang sesuatu yang sangat pribadi. Dan jika kau bersedia, aku akan memberimu uang sebesar 2 miliar rupiah. Jantungku seperti berhenti berdetak. 2 miliar rupiah. Sebuah angka yang membuatku terkejut, bingung, dan nyaris tidak percaya. Angka itu jauh melebihi seluruh tabunganku selama ini. Angka itu bisa langsung mewujudkan mimpi-mimpiku dan keluargaku. Tapi, apa syarat yang harus aku penuhi? Pikiranku dipenuhi dengan ribuan pertanyaan yang membanjiri dadaku. Clara, yang terlihat membaca kebimbanganku, hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dan pada momen itu, aku tahu hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku menelan ludah. Angka 2 miliar terus berputar di kepalaku, seperti kepingan cakram yang rusak. Pikiranku kalut, berputar tak karuan. Aku menatap Clara, berusaha menemukan petunjuk di matanya. Apakah ini sebuah lelucon? Sebuah tes? Aku tidak yakin. Sikapnya begitu tenang, seolah apa yang dia katakan adalah hal yang lumrah. Tapi untukku, itu adalah hal yang mustahil. Jumlah uang yang sangat besar, dan tawaran yang datang dari seorang wanita yang nyaris tidak pernah berbicara denganku secara pribadi. 2 miliar? Suaraku terdengar serak, hampir tidak bisa kudengar. Clara mengangguk, tanpa keraguan. Ya, 2 miliar rupiah, bersih, tanpa potongan apapun. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba mencerna semua informasi ini. Kenapa dia melakukan ini? Apa yang dia inginkan dariku? Aku hanya seorang sopir, seorang TKI biasa yang tidak memiliki hal istimewa. Apa yang bisa aku berikan padanya, yang sepadan dengan uang sebanyak itu? Tapi apa syaratnya, Nyonya Clara? Tanyaku, memberanikan diri. Saya tidak punya apa-apa. Senyum tipisnya kembali terukir di bibirnya. Tenang, Rudy. Syaratnya tidak berat. Kau hanya perlu mendengarkan. Dan itu akan kutunjukkan nanti. Setelah kau setuju. Kenapa harus saya? Tanyaku lagi. Rasa penasaran lebih mendominasi daripada ketakutan. Clara mengalihkan pandangannya keluar jendela, di mana salju masih turun dengan lembut. Karena kau berbeda, jawabnya lirih, nyaris seperti bisikan. Kau tidak seperti yang lain. Kau pekerja keras, jujur, dan tidak pernah mengeluh. Aku tahu itu. Kata-katanya membuatku terdiam. Aku tidak pernah membayangkan dia akan memperhatikan hal-hal sekecil itu tentang diriku. Aku tidak pernah membayangkan dia memiliki pandangan yang seperti itu terhadapku. Selama ini, aku pikir dia hanya melihatku sebagai sosok sopir, tak lebih. Sebuah mesin yang menjalankan perintahnya. Aku akan memberimu waktu sampai besok pagi untuk berpikir, katanya, memecah keheningan. Besok, jam 8, aku akan menunggumu di sini. Jika kau datang, itu artinya kau setuju. Jika tidak, aku akan menganggapmu menolak, dan kita akan kembali seperti semula. Aku hanya bisa mengangguk. Tubuhku terasa kaku, pikiranku kosong. Aku berdiri, membungkuk sedikit, dan berbalik pergi. Saat aku membuka pintu, Clara memanggilku lagi. Rudy. Aku menoleh. Ya, Nyonya. Ini bukan tentang hal-hal yang ilegal, katanya, seolah membaca kekhawatiran di mataku. Ini hanya tentang sebuah pengorbanan kecil. Aku tidak bisa berkata-kata. Aku keluar, kembali ke mobilku, dan duduk di sana untuk beberapa saat. Mesin mobil belum kunyalakan, karena pikiranku masih dipenuhi dengan kata-kata Clara. 2 miliar. Pengorbanan kecil. Apa itu? Apakah dia ingin aku melakukan sesuatu yang berisiko? Apakah dia ingin aku menjadi bagian dari urusan gelapnya? Pikiranku dipenuhi dengan berbagai skenario yang menakutkan. Tapi di sisi lain, aku juga membayangkan senyum istri dan anakku saat aku pulang. Sebuah rumah yang lebih besar, pendidikan yang lebih baik untuk anakku, dan kehidupan yang lebih layak untuk kami semua. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku bolak-balik di atas kasur, memikirkan semua kemungkinan. Uang sebanyak itu bisa mengubah hidupku. Tapi,
Apakah aku harus mengorbankan segalanya untuk mendapatkannya? Apakah aku harus menjual jiwaku? Aku melihat bayanganku sendiri di kaca jendela yang buram. Sosok seorang pria yang lelah, yang hanya ingin pulang. Tapi sekarang, sebuah pintu tiba-tiba terbuka, menawarkan sebuah jalan pintas menuju kebebasan finansial. Dilema ini adalah dilema terbesar yang pernah ku hadapi dalam hidupku. Keesokan harinya, matahari terbit dengan malu-malu, diselimuti oleh kabut dingin yang pekat. Aku tidak tidur semalaman. Mataku terasa berat, dan kepalaku pening karena terlalu banyak berpikir. Aku memandangi wajahku di cermin, mencoba mencari jawaban di sana. Namun, yang kudapati hanyalah bayangan seorang pria yang bimbang. Pukul 7 pagi, aku sudah berada di depan rumah Clara. Aku tidak ingin terlambat, tidak ingin memberinya kesan yang buruk. Sejak semalam, aku sudah memikirkan segala hal. Dari kemungkinan terburuk hingga yang paling tidak masuk akal. Apapun syaratnya, apakah aku siap untuk menghadapinya? 2 miliar rupiah adalah sebuah godaan yang terlalu kuat. Sebuah godaan yang membuatku nyaris lupa akan batasan moral dan etika yang selalu kupegang teguh. Aku melihat sekeliling. Rumah itu terlihat sangat sunyi. Tuan Wilhelm pasti sudah berangkat ke kantor. Hanya ada aku dan Clara di sini. Aku tidak berani mengetuk pintu. Aku hanya duduk di dalam mobil, menatap jam di dashboard yang terus berputar, menghitung mundur menuju jam 8. Jam 8. Kata-kata Clara kembali terngiang di telingaku. Itu adalah batas waktu yang ia berikan. Jika aku datang, artinya aku menerima. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Jantungku berdebar kencang, memukul-mukul dadaku seolah ingin keluar. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari istriku. Sebuah foto anakku yang sedang tertawa, bermain di teras rumah. Aku tersenyum. Senyum itu tulus, datang dari lubuk hatiku yang paling dalam. Anakku, istriku, merekalah alasan mengapa aku berada di sini. Merekalah alasan mengapa aku harus berjuang. Aku melihat foto itu. Matanya berbinar, senyumnya begitu polos. Seolah dia tidak tahu bahwa ayahnya sedang dihadapkan pada sebuah pilihan yang sulit. Pilihan yang bisa mengubah nasibnya, atau bahkan merusak segalanya. Pikiranku kembali melayang ke tawaran Clara. Jika aku menerimanya, aku bisa pulang. Aku bisa melihat anakku tumbuh, memeluknya setiap malam. Kami tidak akan kekurangan apa-apa lagi. Tapi, bagaimana jika syaratnya terlalu berbahaya? Bagaimana jika itu melibatkan nyawa? Atau, yang lebih buruk, jika itu membuatku kehilangan harga diri sebagai seorang pria? Aku tidak bisa mengambil risiko itu. Aku tidak ingin anakku melihat ayahnya sebagai seorang penjahat, atau seorang pria yang menjual dirinya demi uang. Di sisi lain, aku memikirkan betapa sulitnya hidup kami selama ini. Aku bekerja mati-matian, tapi tabunganku hanya bertambah sedikit demi sedikit. Untuk membeli sebuah warung sembako saja, butuh waktu bertahun-tahun lagi. Dan itu jika tidak ada halangan. Dan jika ada kejadian yang tak terduga, semua yang sudah kubangun bisa runtuh dalam sekejap. Ponselku kembali bergetar, memecah lamunanku. Sebuah pesan dari Clara. Aku menunggumu, Rudy. Aku menatap jam di dashboard. 5 menit lagi. Waktuku nyaris habis. Aku harus membuat keputusan. Aku harus memilih antara jalan yang aman dan lambat, atau jalan pintas yang berisiko. Tapi, apapun yang kupilih, aku tahu itu akan mengubah hidupku selamanya. Aku memutuskan untuk tidak lari. Aku memarkirkan mobilku dan keluar, melangkah perlahan ke arah pintu utama. Tanganku bergetar saat mengetuknya. Pintu terbuka, dan Clara sudah berdiri di sana, menungguku. Dia tidak tersenyum. Tatapannya dingin seperti biasa, tapi di matanya ada sesuatu yang berbeda. Sebuah cahaya yang tak bisa kuartikan. Masuk, katanya, dan aku menurut. Kami duduk di ruang tamu yang sama. Ruangan yang terasa begitu megah dan asing bagiku. Clara menyajikan secangkir teh panas untukku. Minumlah, katanya. Kau terlihat lelah. Aku mengambil cangkir itu dan menyesapnya perlahan. Hangatnya menjalar ke seluruh tubuhku, membuatku sedikit lebih tenang. Saya sudah memikirkannya, Nyonya Clara, kataku. Suaraku masih sedikit bergetar,
Apa keputusanmu? Tanyanya. Suaranya datar. Aku terdiam sejenak. Aku harus jujur. Saya ingin tahu apa syaratnya. Clara tersenyum tipis. Syaratnya akan kuberikan padamu saat kau benar-benar siap. Tapi, sebelum itu, aku ingin kau tahu sesuatu tentangku. Aku menatapnya dengan rasa ingin tahu. Selama ini, aku hanya mengenalnya sebagai majikan yang dingin dan angkuh. Aku tidak pernah tahu sisi lain dari dirinya. Aku tidak seperti yang kau lihat, katanya. Suaranya melembut. Orang-orang melihatku sebagai desainer perhiasan terkenal, seorang wanita kaya yang memiliki segalanya. Tapi, mereka tidak melihat apa yang terjadi di balik semua ini. Dia mengambil napas dalam, seolah sedang mengumpulkan keberanian. Aku tidak bahagia, Rudy. Aku menikah dengan Wilhelm karena desakan orang tuaku. Mereka ingin aku menikah dengan pria kaya dan berkuasa, untuk mempertahankan status sosial keluarga kami. Mereka tidak peduli dengan perasaanku. Aku terkejut. Selama ini, aku melihatnya sebagai wanita yang sempurna, yang memiliki kehidupan sempurna. Aku tidak pernah membayangkan dia memiliki masalah seperti ini. Wilhelm, dia adalah pria yang baik. Tapi, dia tidak pernah mengerti aku. Dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Kami hidup di bawah satu atap, tapi terasa begitu jauh. Aku merasa kesepian, Rudy. Terlalu kesepian. Lanjutnya, matanya berkaca-kaca. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya duduk di sana, mendengarkan semua ceritanya. Cerita tentang seorang wanita yang terjebak dalam sangkar emas. Aku sering melihatmu. Bagaimana kau bekerja keras. Bagaimana kau selalu tersenyum saat berbicara dengan keluargamu di telepon. Katanya, matanya menatap mataku lekat-lekat. Aku iri padamu, Rudy. Kau memiliki sesuatu yang tidak pernah aku miliki. Sebuah alasan untuk berjuang. Jantungku berdebar kencang. Aku tidak menyangka dia akan mengatakan hal seperti ini. Dia melihatku, bukan sebagai sopirnya, tapi sebagai seorang manusia. Dia melihat perjuanganku. Dan dia merasa terhubung dengan itu. Jadi, lanjutnya, suaranya kembali datar. Apakah kau bersedia menerima tawaranku? Aku tidak akan memaksamu. Tapi, ketahuilah, bahwa ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang baru untukmu dan juga untukku. Aku menatapnya. Matanya yang tajam kini terlihat begitu rapuh. Aku melihat sosok yang berbeda. Sosok yang tidak pernah kubayangkan ada di dalam diri Clara. Aku melihat seorang wanita yang terluka, yang membutuhkan bantuan. Dan entah kenapa, hatiku merasa tergerak. Bukan karena uang, tapi karena sebuah rasa iba. Sebuah rasa ingin tahu yang kuat untuk mengetahui, apa yang sebenarnya ia butuhkan dariku. Aku kembali ke apartemenku, pikiranku dipenuhi dengan kisah Clara. Aku tidak pernah membayangkan dia memiliki sisi yang begitu rapuh. Aku tidak pernah membayangkan dia begitu kesepian. Aku merasa kasihan padanya. Dan pada saat yang sama, aku merasa bingung. Apa hubungan antara kesepiannya dengan tawaran 2 miliar rupiah itu? Aku mengambil ponselku, melihat foto anak dan istriku. Mereka tersenyum. Senyum yang membuatku kuat. Tapi, kini, ada keraguan yang menyelinap masuk ke dalam hatiku. Apakah aku harus mengambil risiko ini? Apakah aku harus membantu Clara? Seorang wanita yang nyaris tidak kukenal, dengan imbalan uang yang sangat besar? Atau, apakah aku harus kembali ke kehidupanku yang sederhana, dan melupakan tawaran itu? Aku mencoba menelepon istriku, tapi sinyalnya buruk. Aku mengiriminya pesan, mengatakan bahwa aku baik-baik saja, dan akan segera pulang. Aku tidak menyebutkan apapun tentang tawaran Clara. Aku tidak ingin membuatnya khawatir. Ini adalah masalahku. Dan aku harus menyelesaikannya sendiri. Aku duduk di atas kasur, mengambil napas dalam. Aku memikirkan kembali semua hal yang telah kulewati selama ini. 5 tahun di Jerman, jauh dari keluarga. Aku bekerja keras, menahan dinginnya salju, dan menahan kerinduan yang membakar hatiku. Semua itu demi sebuah kehidupan yang lebih baik. Aku memejamkan mata. Aku membayangkan sebuah warung sembako di depan rumah, dengan istriku yang tersenyum menyambut pelanggan. Aku membayangkan anakku yang pulang sekolah, berlari ke arahku, memelukku erat.
Aku membayangkan kami semua hidup bahagia, tanpa kekurangan. Bayangan-bayangan itu begitu kuat, begitu nyata. Mereka adalah motivasi terbesarku, dan mereka adalah alasan mengapa aku tidak bisa menyerah. 2 miliar rupiah itu bisa mempercepat semuanya. Aku bisa pulang, dan aku bisa memberikan mereka kehidupan yang mereka layak dapatkan. Aku membuka mataku, dan sebuah keputusan telah kuambil. Keputusan yang datang dari lubuk hatiku yang paling dalam. Bukan karena keserakahan, tapi karena sebuah cinta. Cinta untuk keluargaku. Aku kembali ke rumah Clara. Saat aku tiba di sana, dia sudah menungguku di ruang tamu. Dia menatapku lekat-lekat, menunggu jawabanku. Aku menghela napas panjang, dan menatap matanya. "Nyonya Clara," kataku. Suaraku terdengar mantap. Saya menerima tawaran Anda." Clara tidak tersenyum. Dia hanya mengangguk, dan matanya kini terlihat lebih tenang. "Baik," katanya. Suaranya nyaris seperti bisikan. "Kau sudah membuat pilihan yang tepat. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku tidak tahu apa syarat yang akan ia berikan padaku. Tapi, aku tahu satu hal, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku telah menyeberangi sebuah batas, dan tidak ada jalan untuk kembali. Sebuah babak baru dalam hidupku akan segera dimulai, dan aku hanya bisa berharap bahwa babak ini tidak akan menghancurkanku." Malam itu, setelah aku menyatakan persetujuanku, Clara mengajakku duduk di sampingnya, di sofa yang terasa begitu empuk dan mahal. Ruangan itu hening, hanya ada suara detak jam dinding yang mengisi kekosongan. Aku merasa tegang. Jantungku berdebar tak karuan, menantikan apa yang akan Clara katakan. Apakah syarat yang ia maksud adalah sesuatu yang mengerikan? Apakah ini jebakan? Clara menatapku. Senyumnya kini benar-benar berbeda. Bukan senyum angkuh yang biasa ia perlihatkan, melainkan senyum yang tulus, penuh dengan kelegaan dan kehangatan. "Rudy," katanya, suaranya pelan dan lembut. "Aku tahu kau pasti bertanya-tanya. Mengapa uang sebanyak itu? Apa yang aku inginkan darimu?" Aku mengangguk pelan. "Ya, Nyonya Clara. Saya sangat penasaran." Clara mengambil napas dalam-dalam, lalu membuangnya perlahan. "Aku tidak akan bertele-tele," katanya. "Syaratnya adalah kau harus memberikan aku satu hal yang paling tidak bisa kubeli dengan uangku." Aku mengerutkan kening. "Apa itu, Nyonya?" "Cinta yang tulus," jawabnya. Matanya menatap mataku lekat-lekat. Aku terdiam, membeku di tempat. Otakku butuh waktu untuk mencerna kata-kata itu. Cinta? Pengakuan cinta? Dari seorang wanita yang begitu sempurna sepertinya, yang selama ini terlihat begitu dingin dan jauh? Ini tidak masuk akal. Saya tidak mengerti," kataku, terbata-bata. "Aku sudah lama memperhatikanmu, Rudy," lanjut Clara, suaranya bergetar. "Aku melihat bagaimana kau berjuang demi keluargamu. Aku melihat bagaimana kau tidak pernah mengeluh. Aku melihat kebaikan di matamu, dan aku merasakan ketulusan di hatimu." Dia meraih tanganku, dan sentuhannya terasa begitu hangat. Aku sudah lama jatuh cinta padamu, Rudy. Aku tahu ini terdengar gila. Aku tahu ini salah. Tapi, hatiku tidak bisa bohong. Aku menatapnya, tidak bisa berkata-kata. Ini adalah kejutan yang jauh lebih besar dari tawaran uangnya. Tawaran uang itu hanya membuatku bingung, tapi pengakuan ini membuatku terkejut, bingung, dan merasa begitu aneh. Clara, yang selama ini kuanggap sebagai majikan yang angkuh, ternyata memendam perasaan padaku. Perasaan yang begitu dalam hingga ia rela menawarkan 2 miliar rupiah hanya untuk mendapatkannya. "Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini," katanya, air matanya mulai menetes. "Aku tidak bisa terus hidup dengan pernikahan tanpa cinta. Aku ingin merasakan cinta yang tulus. Dan aku yakin kau bisa memberikannya padaku." Aku hanya bisa terdiam. Pikiranku kalut, hatiku berdebar tak karuan. Aku tidak tahu harus merespon seperti apa. Aku hanya tahu satu hal, bahwa kehidupanku yang sederhana tidak pernah sesulit ini. Sebuah perasaan rumit kini tumbuh di dalam diriku. Perasaan yang bercampur antara kebingungan, rasa iba, dan entah mengapa, sedikit rasa haru,
aku tidak tidur di apartemen malam itu. Aku tidur di mobil, di depan rumah Clara. Pikiranku terlalu kalut untuk kembali ke sana. Pengakuan Clara terus berputar di kepalaku, seperti kaset yang rusak. Aku merasa seperti aku berada di dalam sebuah mimpi yang aneh. Pagi harinya, aku kembali ke rumah Clara. Dia sudah menungguku di dapur. Dia menyajikan secangkir kopi, dan kami duduk di sana dalam keheningan yang panjang. Aku tidak tahu harus memulai percakapan dari mana. Clara pun terlihat canggung. "Rudy," katanya, memecah keheningan. Aku tahu ini terlalu mendadak. Aku tidak memintamu untuk membalas perasaanku sekarang. Aku hanya ingin kau tahu bahwa uang itu adalah bukti ketulusan perasaanku." "Nyonya Clara," kataku, suaraku masih sedikit serak. Saya tidak pernah membayangkan ini. Saya hanya seorang sopir." "Aku tidak peduli," jawabnya, tatapannya begitu lembut. "Aku tidak peduli kau sopir. Aku tidak peduli kau dari mana. Aku hanya peduli pada siapa dirimu sebenarnya." Aku terdiam. Kata-katanya menyentuh hatiku. Aku tidak pernah merasa dihargai seperti ini. Selama ini, aku hanya dipandang sebagai mesin. Tapi Clara, ia melihatku sebagai seorang manusia. Selama beberapa hari berikutnya, kami menjadi lebih dekat. Clara sering memintaku menemaninya, bukan sebagai sopir, tapi sebagai teman. Kami pergi ke kafe, ke taman, dan berbicara banyak hal. Aku mulai mengenal Clara lebih dalam. Dia bukan hanya seorang wanita angkuh yang sempurna. Dia adalah wanita yang rapuh, yang membutuhkan seseorang untuk mendengarkannya. Aku mulai menyadari bahwa perasaanku padanya pun mulai berubah. Dari rasa kasihan, menjadi sebuah rasa ingin tahu. Dari rasa ingin tahu, menjadi sebuah rasa nyaman. Dan dari rasa nyaman, menjadi sebuah perasaan yang tidak bisa kujelaskan. Perasaan itu tumbuh perlahan-lahan di dalam hatiku, seperti bunga yang mekar di tengah salju. Suatu hari, saat kami sedang berjalan-jalan di taman, Clara menggenggam tanganku. Tangannya terasa begitu hangat. Aku tidak menolaknya. Aku membalas genggamannya, dan kami berjalan dalam keheningan yang nyaman. Aku menatapnya, dan dia menatapku. Senyumnya begitu tulus. Dan pada saat itu, aku tahu satu hal. Aku mulai jatuh cinta padanya. Tapi, aku juga tahu bahwa cinta ini adalah cinta yang terlarang. Aku memiliki keluarga di Indonesia. Aku tidak bisa mengkhianati mereka. Dan Clara, ia memiliki suami. Kami tidak bisa bersama. Cinta kami adalah cinta yang salah. Tapi, hatiku tidak bisa bohong. Aku sudah terlanjur jatuh hati pada wanita yang begitu rapuh ini. Kisah cintaku yang baru bersemi dengan Clara tiba-tiba menemui cobaan berat. Suatu malam, saat aku mengantarnya pulang dari sebuah acara, sebuah mobil mewah berwarna hitam mengikuti kami. Aku tidak mengenali mobil itu, tapi firasat buruk menyelimutiku. Aku mencoba mempercepat laju mobil, tapi mobil itu terus mengejar kami. Saat sampai di depan rumahnya, seorang pria keluar dari mobil itu. Dia terlihat sangat berkuasa, dengan setelan jas mahal dan mata yang tajam. Dia berjalan ke arah kami, dan aku melihat wajah Clara berubah pucat. "Alexander," bisiknya. Suaranya bergetar ketakutan. "Alexander." Pria itu berjalan mendekat. Dia menatap Clara dengan pandangan yang dingin. "Kau kemana saja, sayang?" "Aku mencarimu." Aku hanya makan malam dengan teman-temanku," jawab Clara. Suaranya terdengar tidak meyakinkan. Alexander tidak membalas. Dia menatapku, pandangannya tajam dan penuh curiga. "Siapa dia?" tanyanya. Suaranya begitu rendah dan menakutkan. Dia sopir baruku," jawab Clara. Alexander menatapku dari atas sampai bawah. Pandangannya membuatku merasa tidak nyaman. "Aku tidak pernah melihatmu sebelumnya," katanya. Suaranya penuh ancaman. "Dia baru bekerja, Tuan," kataku, mencoba untuk tetap tenang. Alexander tidak membalas. Dia hanya menyeringai, lalu meraih tangan Clara dengan kasar. "Ayo, kita pulang," katanya. Aku tidak mau," kata Clara, menolak. Alexander tidak peduli. Dia menyeret Clara, dan saat ia berhasil menariknya, aku melihat pergelangan tangan Clara memar. Dia menatapku,
matanya memohon minta tolong. Aku ingin membantunya, tapi aku takut. Aku hanya seorang TKI. Aku tidak memiliki kekuatan untuk melawannya. Jika aku melihatmu lagi, aku akan membuat hidupmu hancur, Rudy, kata Alexander. Pandangannya menatap mataku penuh ancaman. Kau mengerti? Aku hanya bisa mengangguk. Aku menatapnya dengan kemarahan yang membuncah di dalam hatiku. Tapi, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya melihatnya menyeret Clara, yang tidak berdaya, ke dalam mobilnya. Aku merasa begitu marah, begitu frustrasi, dan begitu tidak berdaya. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Setelah kejadian malam itu, Clara tidak pernah menghubungiku. Aku mencoba meneleponnya, mengiriminya pesan, tapi tidak ada balasan. Aku merasa cemas. Aku tahu Alexander itu berbahaya. Aku tahu dia bisa melakukan apa saja. Dan aku takut Clara dalam bahaya. Suatu hari, aku mencoba memberanikan diri untuk datang ke rumah Clara. Aku ingin memastikan dia baik-baik saja. Saat aku sampai di sana, aku melihat sebuah mobil mewah terparkir di depan rumahnya. Aku tidak berani masuk. Aku hanya duduk di dalam mobil, menunggunya. Beberapa jam kemudian, Clara keluar. Dia terlihat lelah dan pucat. Dia berjalan ke arahku, dan masuk ke dalam mobil. Dia tidak berbicara. Dia hanya menatap ke depan dengan tatapan kosong. Nyonya Clara, kataku, Anda baik-baik saja. Clara menoleh. Matanya berkaca-kaca. Aku tidak baik-baik saja, Rudy, katanya. Suaranya bergetar. Dia membuat hidupku seperti neraka. Dia mengancam akan menyakitimu jika aku tidak menuruti semua keinginannya. Jantungku berdebar kencang. Alexander tahu tentangku. Dia tahu aku dekat dengan Clara. Dan dia menggunakannya untuk mengancam Clara. Aku merasa begitu marah. Aku merasa begitu tidak berdaya. Aku akan membantumu, kataku, tanpa berpikir. Clara menggeleng. Tidak, Rudy, jangan. Dia berbahaya. Aku tidak ingin kau terlibat. Aku tidak ingin kau terluka. Aku tidak membalas. Aku hanya bisa mengemudi, mencoba mencari tempat yang aman untuk kami. Kami sampai di sebuah taman yang sepi. Kami duduk di bangku, dan Clara mulai menceritakan semuanya. Alexander adalah partner bisnis suamiku, katanya. Dia adalah pria yang sangat berkuasa. Dia punya segalanya, tapi dia tidak bahagia. Dia terobsesi denganku. Dia selalu menganggapku sebagai miliknya. Dan dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Aku mendengarkan semua ceritanya. Aku merasa hatiku sakit. Aku melihatnya, wanita yang begitu rapuh ini, terjebak dalam sebuah hubungan yang sangat beracun. Aku ingin membantunya. Aku ingin melindunginya. Tapi, aku juga takut. Alexander mengancam akan menghancurkan hidupku. Aku harus memilih antara melindungi Clara atau menyelamatkan diriku sendiri. Pilihan ini jauh lebih sulit daripada dilema yang pertama. Aku tidak bisa membiarkan Clara hidup dalam ketakutan. Aku tidak bisa membiarkan Alexander menghancurkan hidupnya. Aku tahu, aku hanya seorang TKI biasa. Aku tidak memiliki uang. Aku tidak memiliki kekuasaan. Tapi, aku memiliki sesuatu yang Alexander tidak miliki. Sebuah hati yang tulus. Malam itu, setelah mengantar Clara pulang, aku kembali ke apartemenku. Aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi dengan berbagai cara untuk membantunya. Aku memikirkan segala kemungkinan. Dan, pada akhirnya, sebuah rencana muncul di kepalaku. Keesokan harinya, aku menelepon Clara. Aku memintanya untuk bertemu denganku di tempat yang sepi. Dia datang, dan dia terlihat sangat lelah. Ada apa, Rudy? Tanyanya. Suaranya terdengar cemas. Saya punya rencana, kataku. Suaraku mantap. Sebuah rencana untuk membantu Anda melarikan diri. Clara terkejut. Melarikan diri. Ya, kataku. Anda tidak bisa terus hidup seperti ini. Anda harus pergi. Tapi, kemana? Tanyanya. Aku tidak punya siapa-siapa di sini. Anda punya saya, kataku. Dan saya punya teman-teman.
Kita bisa meminta bantuan mereka. Clara menatapku, matanya berkaca-kaca. Kenapa kau melakukan ini, Rudy? Kau bisa dalam bahaya. Karena saya tidak bisa melihat Anda terluka, kataku, suaraku tulus. Saya mencintai Anda, Nyonya Clara. Air mata Clara menetes. Dia memelukku, dan aku merasakan tubuhnya yang bergetar. Dia memelukku erat, seolah aku adalah satu-satunya harapan yang ia miliki. Aku menyusun rencana dengan matang. Aku meminta bantuan teman-temanku. Mereka adalah TKI yang juga tinggal di Jerman. Aku menceritakan semuanya kepada mereka, dan mereka setuju untuk membantu. Kami akan melakukannya malam ini, saat Alexander tidak ada di rumah. Aku merasa takut, tapi aku juga merasa yakin. Aku tahu, ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Aku tidak bisa membiarkan wanita yang kucintai hidup dalam ketakutan. Aku harus melindunginya. Malam harinya, aku memarkirkan mobilku di dekat rumah Clara. Teman-temanku sudah berada di sana, bersembunyi di balik semak-semak. Kami menunggu, sampai lampu di dalam rumah Clara mati. Itu adalah isyarat bahwa kami bisa masuk. Jantungku berdebar kencang. Aku tahu, ini adalah sebuah pertaruhan. Pertaruhan yang bisa mengubah segalanya. Tapi, aku harus mengambil risiko ini. Aku harus menyelamatkan Clara. Dan pada saat yang sama, aku tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk membuktikan cintaku padanya. Kegelapan malam menyelimuti Hamburg saat kami memulai pelarian. Aku dan Clara bergerak cepat, menyusup di balik bayangan-bayangan bangunan tua yang megah. Jantungku berdebar kencang, bukan karena ketakutan, melainkan karena adrenalin yang memompa kuat. Clara memegang tanganku erat, tubuhnya sedikit gemetar, tapi matanya memancarkan tekad yang luar biasa. Ia tampak berbeda dari biasanya, bukan lagi Clara yang angkuh dan sempurna, melainkan seorang wanita yang berani mengambil risiko demi kebebasannya. Kami melewati ganggang sempit yang lembab, menghindari jalanan utama yang mungkin diawasi oleh anak buah Alexander. Rencananya sederhana, tapi penuh risiko. Teman-temanku, para TKI yang bekerja di berbagai sektor, telah menyebar di beberapa titik kota. Mereka akan memberikan informasi jika ada orang yang mencurigakan, terutama mobil-mobil mewah yang berpatroli. Rudy, aku takut, bisik Clara, suaranya nyaris tak terdengar. Jangan takut, jawabku, mencoba meyakinkannya dan diriku sendiri. Ada aku. Kita akan berhasil. Kami tiba di sebuah stasiun kereta bawah tanah yang sudah sepi. Pintu masuknya terkunci, tapi salah satu temanku, seorang TKI asal Jawa Tengah yang bekerja sebagai petugas kebersihan, telah menunggu. Dengan lambaian tangannya, ia memberi isyarat bahwa jalan aman. Kami masuk, dan di dalam stasiun, temanku yang lain, seorang pekerja pabrik, sudah menunggu di peron. Ia memberikan kami 2 tiket kereta dan menyuruh kami segera naik. Kereta akan berangkat dalam beberapa menit menuju kota lain, jauh dari Hamburg. Namun, saat kami bergegas menaiki kereta, sebuah mobil sedan mewah hitam melaju kencang di jalanan di atas stasiun. Aku tahu, itu mobil anak buah Alexander. Lampu mobil itu menyapu peron, dan aku segera menarik Clara ke bawah, bersembunyi di balik kursi. Jantungku berdetak semakin cepat. Rasanya seperti genderang perang yang siap memecah kesunyian malam. Mereka menemukan kita, bisik Clara. Suaranya dipenuhi kepanikan. Kita akan baik-baik saja, kataku, memeluknya erat. Kereta akan segera berangkat. Beberapa detik terasa seperti keabadian. Tiba-tiba, suara klakson kereta terdengar nyaring, dan kereta mulai bergerak, perlahan-lahan meninggalkan stasiun. Aku mengintip dari balik kursi. Mobil hitam itu sudah berhenti di atas kami, dan beberapa pria berjas hitam keluar dari sana, menatap kami dengan pandangan penuh amarah. Aku tersenyum tipis. Mereka terlambat. Kami sudah berhasil lolos. Di dalam kereta, kami duduk berdua di sebuah kursi yang kosong. Clara menatapku dengan mata berkaca-kaca. Rudy, kau menyelamatkanku. Kau mempertaruhkan nyawamu untukku. Aku sudah berjanji, kataku, memegang tangannya. Aku tidak akan membiarkanmu terluka. Di tengah malam yang gelap, di dalam kereta yang melaju kencang, aku melihat Clara. Ia tidak lagi memakai pakaian desainer mahal, rambutnya sedikit berantakan, dan wajahnya dipenuhi dengan kotoran. Tapi,
Ia terlihat jauh lebih cantik dari yang pernah kulihat sebelumnya. Keindahan yang berasal dari dalam, dari sebuah kebebasan yang akhirnya ia dapatkan. Kereta berhenti di sebuah kota kecil, jauh dari gemerlap Hamburg. Kota itu terlihat tenang dan damai, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota besar. Aku dan Clara turun, berjalan di jalanan yang sepi. Udara terasa lebih bersih, dan bintang-bintang bersinar lebih terang. Kami merasa seperti berada di dunia yang berbeda. "Di mana kita sekarang?" tanya Clara. Matanya menatapku dengan penuh pertanyaan. "Kita di tempat yang aman," jawabku, tersenyum. "Di sini, tidak ada yang bisa menemukan kita." Aku membawa Clara ke sebuah penginapan kecil yang sederhana, jauh dari pusat kota. Penginapan itu milik salah satu teman TKI-ku, seorang pria yang sudah pensiun dan memilih untuk hidup tenang di sini. Ia menyambut kami dengan hangat, seolah sudah tahu apa yang terjadi. Ia memberikan kami sebuah kamar, dan menyuruh kami beristirahat. Di dalam kamar yang sederhana, Clara duduk di atas tempat tidur, menatap sekeliling. Tempat itu jauh dari kemewahan yang biasa ia nikmati, tapi ia tidak mengeluh. "Terima kasih, Rudy," katanya, suaranya tulus. "Aku tidak tahu harus bagaimana tanpamu." "Jangan katakan itu," jawabku, duduk di sampingnya. "Kita sudah berhasil melewati ini, dan kita akan baik-baik saja." Kami berbicara sampai larut malam, berbagi cerita tentang kehidupan kami. Clara menceritakan bagaimana Alexander selalu mengontrol hidupnya, bagaimana ia selalu merasa terperangkap, dan bagaimana ia selalu merasa kesepian. Aku mendengarkannya dengan seksama, dan aku merasakan sakit yang ia rasakan. Aku tidak pernah tahu bahwa hidup bisa sesederhana ini," katanya, tersenyum kecil. "Duduk di kamar sederhana, di kota kecil, dengan orang yang peduli padaku. Ini adalah kebahagiaan yang tidak pernah kurasakan." Aku menatapnya, dan hatiku berdebar kencang. Aku melihat Clara yang berbeda, bukan lagi majikan yang angkuh, melainkan seorang wanita yang rapuh dan manis. Aku meraih tangannya, dan dia membalas genggamanku. Aku akan selalu ada untukmu, Clara," bisikku. Di bawah remangnya cahaya lampu, kami berbagi ciuman pertama. Ciuman yang penuh dengan ketulusan, dengan cinta yang baru bersemi. Aku tahu, cinta kami adalah cinta yang salah di mata dunia. Tapi di hatiku, cinta ini adalah cinta yang paling benar. Kami tinggal di penginapan itu selama beberapa hari. Alexander tidak menemukan kami. Teman-temanku terus memberikan informasi, dan mereka bilang, Alexander sedang mencari kami di Hamburg. Kami merasa aman, dan untuk pertama kalinya, kami bisa bernapas lega. Suatu pagi, saat kami sedang sarapan, Clara tiba-tiba mengeluarkan sebuah amplop tebal dari tasnya. Ia meletakkannya di hadapanku. "Ini untukmu, Rudy," katanya. Aku menatapnya dengan bingung. "Apa ini, Clara?" "Uang yang kujanjikan," jawabnya. 2 miliar rupiah. Aku tidak pernah berbohong padamu." Aku menatap amplop itu, lalu menatapnya. "Clara, aku tidak bisa menerima ini. Aku melakukannya bukan karena uang. Aku melakukannya karena aku mencintaimu." Clara tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Aku tahu," katanya. "Tapi, aku ingin kau memilikinya. Ini bukan lagi sebuah syarat. Ini adalah hadiah. Hadiah untuk kebaikan hatimu. Hadiah untuk semua yang telah kau lakukan untukku." Aku menatapnya. Aku tahu, ia tulus. Ia tidak lagi menganggap uang itu sebagai syarat, tapi sebagai hadiah. Sebuah hadiah yang diberikan dari hati ke hati. Sebuah hadiah yang bisa mengubah masa depanku dan masa depan keluargaku. "Apa yang akan kau lakukan?" tanyaku. "Bagaimana denganmu?" "Aku akan baik-baik saja," jawabnya. "Aku akan memulai hidup baru. Aku akan kembali ke dunia desain perhiasanku, tapi kali ini, aku akan melakukannya untuk diriku sendiri, bukan untuk orang lain. Aku akan melakukan apa yang membuatku bahagia." Aku mengambil amplop itu. Tanganku gemetar. Bukan karena uangnya, tapi karena makna di baliknya. Amplop itu adalah bukti dari cinta Clara padaku. Amplop itu adalah bukti dari kebebasan yang akhirnya ia dapatkan. Amplop itu adalah sebuah jembatan yang menghubungkan masa lalu dan masa depanku. Clara menatapku,
Senyumnya begitu tulus. Jadi, apa keputusanmu? Akankah kau tetap bersamaku atau kembali ke Indonesia? Pertanyaan itu membuatku terdiam. Aku memandanginya, lalu menatap amplop di tanganku. Di satu sisi, aku memiliki uang yang bisa mewujudkan semua mimpiku. Di sisi lain, aku memiliki wanita yang kucintai. Aku harus memilih antara melindungi kebahagiaan kami berdua atau kembali ke kehidupanku yang sederhana di Indonesia. Pilihan ini adalah pilihan terberat dalam hidupku. Amplop tebal yang berisi 2 miliar rupiah itu terasa berat di tanganku. Uang itu bukan lagi sekadar uang. Itu adalah simbol dari semua pengorbananku, semua perjuanganku, dan semua kerinduanku. Uang itu adalah kunci yang bisa membuka pintu menuju kebahagiaan keluargaku di Indonesia. Namun, di sisi lain, ada Clara, wanita yang kini kucintai, yang telah memberiku kehangatan dan makna baru dalam hidup. Pikiranku kembali melayang. Aku membayangkan pulang ke rumah, memeluk anakku, dan melihat senyum bahagia di wajah istriku. Dengan uang ini, aku bisa membangun rumah yang lebih layak, membeli sawah yang lebih luas, dan memastikan anakku bisa mendapatkan pendidikan terbaik. Aku bisa menjadi ayah yang selalu ada untuk anakku, dan suami yang selalu berada di sisi istriku. Impian yang selama ini kupegang teguh, kini berada dalam genggaman tanganku. Namun, bayangan itu perlahan pudar dan digantikan oleh bayangan lain. Bayangan Clara, yang menatapku dengan mata penuh harapan. Aku ingat bagaimana rapuhnya ia saat menceritakan kisah hidupnya. Bagaimana ia berani mempertaruhkan segalanya demi mendapatkan kebebasan. Aku juga ingat ciuman pertama kami, dan bisikan cintanya yang tulus. Clara telah mengajarkanku bahwa cinta tidak selalu datang dalam bentuk yang sempurna, dan kebahagiaan bisa ditemukan di tempat yang tak terduga. Aku melihatnya, duduk di hadapanku. Ia terlihat begitu tenang dan damai, seolah semua kekacauan dalam hidupnya telah berakhir. Ia memberiku pilihan, sebuah pilihan yang tidak hanya melibatkan dirinya, tapi juga diriku sendiri. Apakah aku akan tetap bersamanya, memulai hidup baru di sini, di negara yang begitu dingin namun kini terasa begitu hangat? Atau, akankah aku kembali ke Indonesia, meninggalkan semua kenangan indah ini dan kembali ke kehidupanku yang sederhana, dengan membawa uang yang bisa mengubah segalanya? Perasaan bersalah menyelimuti hatiku. Aku punya keluarga di Indonesia yang menungguku. Aku sudah berjanji pada mereka. Aku tidak bisa mengkhianati janji itu. Tapi, aku juga tidak bisa mengkhianati perasaanku sendiri. Aku mencintai Clara. Aku tidak ingin meninggalkannya. Tidak setelah semua yang telah kami lalui. Clara seolah bisa membaca pikiranku. Ia meraih tanganku dan menggenggamnya erat. "Rudy, aku tidak akan memaksamu," katanya. Suaranya lembut. "Aku tahu kau punya keluarga di sana. Aku tahu kau sangat mencintai mereka. Dan aku tidak akan menghalangi kebahagiaanmu." Kata-katanya membuatku semakin bingung. Ia begitu tulus. Ia begitu rela melepaskanku demi kebahagiaanku. Dan itulah yang membuatku merasa semakin sulit untuk meninggalkannya. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Logikaku menyuruhku pulang, tapi hatiku menyuruhku untuk tetap tinggal. Aku terjebak di tengah-tengah, tidak tahu kemana harus melangkah. Aku menatap mata Clara, dan aku tahu, aku tidak bisa membiarkannya. Aku tidak bisa meninggalkannya begitu saja, tidak setelah semua yang telah ia korbankan. Uang itu memang penting, tapi cinta lebih penting dari segalanya. "Clara," kataku, suaraku mantap. Aku tidak akan pergi." Clara terkejut, matanya melebar, dan senyumnya kembali. Senyum yang penuh dengan kelegaan dan kebahagiaan. "Rudy," bisiknya, suaranya bergetar. "Aku tidak bisa meninggalkanmu," lanjutku. Uang itu bisa membuatku bahagia. Tapi, Kau adalah kebahagiaanku, dan aku tidak bisa melepaskanmu. Kami berpelukan, melepaskan semua perasaan yang telah lama terpendam. Kami tahu, jalan di depan tidak akan mudah. Kami harus menghadapi banyak tantangan, banyak rintangan. Tapi, kami tidak takut, karena kami tahu, kami tidak sendirian. Kami memiliki satu sama lain. Aku memutuskan untuk menelepon istriku. Aku menceritakan semua yang terjadi padanya.
tanpa menyembunyikan apapun. Aku memberitahunya tentang Clara, tentang uang yang ia berikan, dan tentang keputusanku untuk tetap tinggal di Jerman. Aku pikir ia akan marah, tapi ia tidak. Ia hanya terdiam, lalu menangis. "Rudy," katanya. Aku mengerti. Jika itu membuatmu bahagia, aku juga akan bahagia." Kata-katanya membuatku merasa bersalah, tapi juga lega. Kami tidak akan bercerai. Aku tidak akan pernah mengkhianati janji pernikahanku. Aku akan tetap menjadi suaminya dan ayah dari anakku. Aku akan mengirimkan uang itu untuk keluargaku. Uang itu akan memastikan mereka bisa hidup dengan layak. Dan setiap beberapa tahun, aku akan pulang untuk melihat anakku tumbuh dan memeluk istriku. Aku dan Clara memulai hidup baru di kota kecil itu. Kami membuka sebuah bengkel kecil, tempat di mana aku memperbaiki mobil dan Clara mendesain perhiasan. Kami bekerja keras bersama-sama. Kami belajar banyak hal dari satu sama lain. Aku mengajarkannya tentang kehidupan yang sederhana, tentang perjuangan, dan tentang arti sebuah pengorbanan. Dan ia mengajarkanku tentang cinta, tentang keberanian, dan tentang arti sebuah kebahagiaan yang tulus. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kami tidak tahu apakah Alexander akan menemukan kami. Tapi, kami tidak lagi takut, karena kami tahu kami memiliki satu sama lain. Dan itu sudah lebih dari cukup. Kami menemukan kebahagiaan, bukan dalam uang atau kekayaan, tapi dalam sebuah cinta yang tulus. Dan itulah yang terpenting. Ini adalah awal yang baru, sebuah awal dari babak baru dalam hidupku. Dan aku siap untuk menghadapinya, dengan Clara di sisiku. Terima kasih sudah menyimak cerita yang kami sajikan ya. Dukung terus channel kami agar kami semangat dalam berkarya konten menarik lainnya, sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih.